Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurul Ilmiah pada pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang besaran, satuan, dan dimensi. Nah, pada besaran, satuan, dan dimensi, materi apa saja yang kita bahas? Yang pertama adalah besaran dan dimensi. Yang kedua, notasi ilmiah. Yang ketiga adalah satuan dan cara mengubah satuan. Dan yang terakhir adalah contoh soal dan latihan soal. Kita mulai. Untuk yang pertama adalah besaran. Ada dua besaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Yaitu besaran yang sudah ditentukan nilainya secara internasional. Ada 7 besaran pokok yang wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah panjang dengan satuan meter dimensi L, kemudian massa dengan satuan kilogram dimensi M, kemudian waktu satuan sekon dimensi T, suhu satuan Kelvin dimensi theta, buat arus ampere dimensinya I, jumlah zat satuan mol dimensinya N, dan yang terakhir adalah intensitas cahaya dengan satuan kandela dan dimensi J. Dari 7 besaran pokok ini kalian wajib menghafalkan atau memperhatikan 3 besaran pokok, yaitu panjang, massa, dan waktu. Kenapa? Karena 3 besaran ini yang sering kita gunakan pada pembelajaran fisika. Nah, yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya bahwa besaran turunan ini terdiri dari minimal 2 besaran pokok, baik besaran pokok yang sama maupun yang berbeda. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama adalah besaran turunan kecepatan. Kecepatan memiliki satuan meter per sekon, lambang V. Nah, dari satuan meter per sekon ini kita tahu bahwa kecepatan itu terdiri dari 2 besaran pokok, yaitu panjang dan waktu, sehingga dimensinya adalah L T pangkat Z min 1. Untuk yang kedua, tekanan. Nah, tekanan ini memiliki satuan Pascal, di mana 1 Pascal sama dengan 1 kilogram per meter kali sekon kuadrat, lambangnya P. Nah, dari satuan ini kita juga bisa melihat bahwa dimensi dari tekanan memiliki 4 besaran pokok, yaitu besaran pokok massa, panjang, dan 2 besaran pokok waktu, sehingga dimensi yang dimiliki tekanan adalah ml pangkat min 1 T pangkat min 2. Kemudian yang ketiga adalah gaya. Gaya ini memiliki satuan yang sering kita kenal adalah Newton, di mana 1 Newton sama dengan 1 kilogram kali meter per sekon kuadrat, lambang F. Nah, gaya ini terdiri dari 4 besaran pokok juga, di mana besaran pokoknya adalah massa, kemudian panjang, dan 2 besaran pokok waktu, sehingga dimensinya adalah ml T pangkat min 2. Yang terakhir adalah volume. Nah, volume ini terdiri dari 3 besaran pokok yang sama, yaitu panjang. Nah, sehingga di sini satuannya adalah meter kubik. Dimensinya adalah L pangkat 3. Oke. Perhatikan contoh yang berikut ini. Tuliskan dimensi dari besaran-besaran pokok berikut ini. Nah, besaran-besaran turunan ya maksudnya. Ada 4 besaran turunan yang saya akan contohkan, cuman di sini untuk yang 3 dan 4 silakan kalian kerjakan secara mandiri. Kita akan bahas yang nomor 1 dan 2, yaitu massa jenis dan percepatan. Untuk massa jenis di sini memiliki satuan kilogram per meter kubik, lambangnya rho, dimensinya bagaimana. Untuk percepatan satuan meter per sekon kuadrat, lambangnya A, dimensinya bagaimana. Kita akan bahas, perhatikan. Nah, penyelesaiannya adalah untuk yang pertama, rho, massa jenis. Massa jenis merupakan massa per satuan volume, sehingga massa dibagi volume. Massa punya satuan kilogram, volume meter kubik, sehingga dimensi dari massa atau kilogram adalah M, dimensi untuk meter kubik adalah L pangkat 3, sehingga dimensi dari massa jenis adalah ml pangkat min 3. Untuk yang kedua, percepatan. Percepatan memiliki rumusan V per T. V kecepatan ini satuannya meter per sekon, T sekon, sehingga L per T per T. Nah, dimensi yang dimiliki oleh percepatan menjadi L per T pangkat 2, sehingga dimensi percepatan adalah LT pangkat min 2.
Nah, materi yang selanjutnya adalah notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah merupakan suatu cara penulisan nomor yang mengakomodasikan nilai-nilai yang terlalu besar atau nilai-nilai yang terlalu kecil, sehingga memudahkan pada penulisan dalam bentuk notasi desimal yang standar. Perhatikan contohnya. Yang pertama adalah 12,5000000000000. Nah, ini kalau kita tuliskan seperti ini, maka kita penulisannya akan terlalu memiliki nilai yang terlalu besar. Kita sederhanakan menjadi bentuk notasi ilmiah menjadi 1,25 kali 10 pangkat berapa. Nah, kita hitung dari mulai 0 paling belakang menuju angka 2. Terhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 angka. Karena kita menghitungnya maju, maka 1,25 kali 10 pangkat positif 12. Nah, contoh yang kedua ini adalah nilai yang terlalu kecil, yaitu 0,0000000046. Nah, kita akan mengubahnya dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 4,6 kali 10 pangkat berapa. Nah, kita akan menghitung mulai dari 0 di belakang koma sampai menuju angka 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 karena di sini kita menghitungnya mundur, maka negatif 4,6 kali 10 pangkat min 10. Nah, secara garis besar untuk notasi ilmiah bisa kita tuliskan menjadi A kali 10 pangkat N. Nah, beberapa rumusan notasi ilmiah ini yang sering kita gunakan pada perhitungan fisika. Saya hanya mengingatkan kembali secara matematis. 10 pangkat N dikali 10 pangkat M akan menghasilkan 10 pangkat N plus M. 10 pangkat N dikali 10 pangkat min M akan menghasilkan 10 pangkat N min M. Yang ketiga, 10 pangkat N per 10 pangkat M akan menghasilkan 10 pangkat N min M. Dan yang terakhir, 10 pangkat N dibagi 10 pangkat min M akan menghasilkan 10 pangkat N plus M. Nah, ini yang harus kalian ketahui karena kita sering menggunakan ini pada perhitungan ya. Materi yang terakhir adalah satuan. Ada dua jenis satuan, yaitu satuan MKS singkatan dari meter kilogram sekon yang disebut juga dengan satuan sistem internasional, dan satuan ini yang memang kita gunakan ya, sering kita gunakan pada keterangan rumusan. Yang kedua adalah satuan CGS singkatan dari cm gram sekon. Cara mengubah satuan. Untuk cara mengubah satuan kita pakai mengubah satuan pada sistem SD dulu ya, tangga. Kalau di SD kita pakai panjang ada kilo, km, HM, DAM itu dan seterusnya. Maka di sini kita pakai tangga. Jadi di sini MKS. Kita fokuskan pada MKS. Besaran yang setara dengan MKS ada Joule, Newton, Coulomb, Pascal dan lain-lain ya. Nah, kemudian satu tingkat di atas MKS ada kilo, kemudian mega, kemudian giga, ada tera. Di bawah MKS ada mili, mikro, nano, dan femto. Nah, masing-masing tangga memiliki nilai 10 pangkat 3. Kita sama aturannya dengan yang di SD dulu, bahwa jika kita menuruni tangga maka nilainya akan dikalikan, jika kita menaiki tangga maka nilainya akan dibagikan. Oke, perhatikan contoh berikut ini. 1,2 kali 10 pangkat min 4 kilojoule berapa milijoule. Yang kedua, 4,56 kali 10 pangkat 6 nanocoulomb berapa kilocoulomb. Dan yang ketiga, 7,814 kali 10 pangkat min 12 meter berapa milimeter. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan penyelesaiannya. Yang pertama adalah 1,2 kali 10 pangkat min 4 kilojoule berapa milijoule. Kita lihat di tangganya, kilo ke mili. Ada berapa tangga yang kita turun? Karena ini turun ya, 1, 2. Ada 2 tangga yang kita turunkan, berarti 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 menjadi 10 pangkat 6. Kita kalikan menjadi 1,2 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 6 menjadi 1,2 kali 10 pangkat 2 milijoule. Yang kedua, 4,56 kali 10 pangkat 6 nanocoulomb menjadi kilocoulomb. Nano ke kilo. Kita lihat pada tangganya naik berapa? 1, 2, 3, 4.
4 berarti 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 menghasilkan 10 pangkat 12. Karena naik berarti dibagi 4,56 kali 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 12 menjadi 4,56 kali 10 pangkat min 6 kilocoulomb. Dan yang terakhir adalah 7,814 kali 10 pangkat min 12 meter berapa milimeter. Nah, meter itu masuk MKS, berarti MKS ke mili berarti turun satu tangga, dikalikan 10 pangkat 3 menjadi 7,814 kali 10 pangkat min 12 kali 10 pangkat 3 menghasilkan 7,814 kali 10 pangkat min 9 mm. Nah, mudah bukan mengerjakan untuk soal mengubah satuan. Nah, ini nanti yang sering kita pakai pada perhitungan fisika ya, soal-soal fisika. Oke, untuk yang terakhir, untuk mengasah pemahaman kalian untuk materi besaran satuan dan dimensi, maka kerjakan soal berikut ini. Yang pertama adalah 2,45 kali 10 pangkat min 6 kilopascal berapa nanopascal. Yang kedua 1,6 kali 10 pangkat 8 mikrofarad berapa megafarad. Nah, ditambah soal yang di depan tadi, soal dimensi ya. Oke, demikian materi fisika kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi pada segmen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.